Hai kawan Dikara, welcome back to dialog hari ini. Jadi di episode kali ini, gak tahu episode keberapa, gue pernah ngitung. Gue kedatangan desainer muda, teman gue juga, sohib gue juga. Kalau yang berkecimpung di organ-organ atau di event-event ya, kayaknya kenal lah dia. Ini dia, please welcome Febri Noptagiri. Hai. Oke, Febri Noptagiri. Iya. Oke, apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tos dulu dong. Iya. Sekarang nih, kan kemarin kita ketemunya di organisasi-organisasi Ya, di betul. kampus, nongkrong-nongkrong. Dan sekarang kita udah beberapa fokus kerja, fokus skripsi dan lain-lain. Nah, gue mau tahu nih kesibukan lu akhir ini apa aja? Kalau sih kesibukan hari ini ya selain aktivitas di rumah itu bantu-bantu ibu di rumah ya. Oke. Kerja gua 8 jam atau kadang lebih gitu. Habis itu main bareng teman-teman, ya udah paling tidur, makan, mandi. Oke. Kerja desainer kan ya? Kerja kebetulan di bidang desainer juga lah salah Desainer satunya. juga. Karena sebelum itu kan gue liatnya lu di musik. Ya sebenarnya sih gua apa aja bisa gitu ya. Oke. Karena orangnya itu selalu ingin mencoba gitu, makanya ya udahlah, selagi gua bisa coba kenapa tidak gitu. Oke. Ya, di musik nih gue udah sering ketemu lah sama lu sebagai disc jock. Wah, Bareng siapa sih? Bareng siapa? Optimus Pride. Oh, itu Optimus bareng Pride. temen si Anggi. Si Anggi ya kan. Itu kakak tingkat gue. Kalau seumuran kalau sama lu kan setingkat. Kalau sama gue seumuran. Kakak tingkat. Nah, sekarang gue mau ngomongin desain nih. Ya. Desain. Kan sekarang ini zamannya serba visual. Betul. Serba visual kan. Dan dulu sih gue serasa hot gitu. Panas. Serasa seksi gitu kalau bisa desain. Oke. Karena gak banyak orang yang bisa. Betul. Karena gak banyak orang yang bisa. Sekarang hampir semua orang bisa. Itu meski dari desain sederhana sampai desain yang pro. Malahan udah disiapin di aplikasinya. Ya. Nah, bagaimana sih lu menanggapi fenomena ini? Ya. Sebagai desainer nih sekarang. Sebenarnya sih nih gua throwback dulu ini ya. Awal gua lihat desain itu ya berawal dari saya mengikuti beberapa komunitas nih. Oke. Dari sana kan otak gua tuh semakin bereksplor gitu ya, semakin ingin tahu lah gitu ya. Nah, kebetulan banyak coba-coba seperti desain pamflet gitu, desain banner dan yang lain sebagainya gitu. Nah, dari sanalah gue otodidak nih. Gak ada sedikit pun pengen kuliah ke jurusan DKV ataupun tentang desain tuh enggak sih gitu ya. Tapi di sisi lain gitu, ketika penasarannya itu semakin ingin lebih tahu gitu ya, makanya gue explore aja gitu, gue cari-cari di YouTube gitu ya, iseng-iseng, dan akhirnya karena hal itu terbiasa gitu ya, sampai sekarang itu menjadi salah satu karakter gue gitu. Oke. Nah, kebetulan masuklah lagi ke beberapa circle karena gue itu orangnya sosial gitu ya. Beberapa komunitas, beberapa organisasi gue masukin semuanya gitu ya. Karena buat apa gitu? Saya ingin memperbanyak link gitu ya, ingin memperbanyak teman-teman supaya ya gue itu kalau ada apa-apa nggak susah gitu. Betul. Dari sanalah tuh gue bergerak lagi, apa sih yang dapat gue jual gitu ya di sana. Nah, kebetulan gue bisa sedikit tentang desain gitu ya. Ya udah, gue masuk ke tim kreatifnya, gue kembangin beberapa komunitas, dan akhirnya itu menjadi salah satu proses pembelajaran gue. Oke. Jadi emang lu dari awal udah ada basic nih di desain? Sama sekali enggak gitu. Enggak ada. Itu cuman hanya iseng-iseng aja. Nah, gitu. Tapi karena gue ingin selalu bereksplor, nah di sanalah dengan seiring berjalannya waktu dan waktu itu terbiasa, di sanalah terbentuk salah satu karakter. Oke, circle gitu, juga berpengaruh. Nah, ya kan, lu banyak berkecimpung dengan orang-orang yang suka desain. Ya. Oke. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Sebelum ke fenomena tadi. Ini boleh ngopi dulu ya, Bung? Ngopi dulu. Lebih encer. Ya. Sebelum ke fenomena tadi, gue penasaran sama bagaimana cara lu menemukan
style gitu kan, karena desain lu ini gue lihat-lihat khas gitu, Oke. khas banget gitu kan. Kalau dilihat desain lu, oh ini pasti punya Febri, karena pernah kejadian juga lu upload gitu kan, terus sekian langsung komen, oh ini mah pasti punya Febri gitu kan. Nah itu pasti karena kenapa orang mikir gitu, Stigma atau kenapa orang mikir gitu, karena ya pasti lu udah punya khas banget nih desain lu. Nah gimana proses cara menemukan style lo itu? Nah itu sih nggak bisa gua analisis secara rumit gitu ya, karena yang menilai ataupun yang tahu itu orang lain, bukan gua sendiri gitu ya. Tapi ya gua mempertahankan idealis gua sebagai desainer agar mempertahankan cipta dan originalitasnya, Bung. Oke. Misalkan beberapa tren desain ini dari masa ke masa itu sangat sangat banyak beberapa perbedaan gitu ya. Terus upgrading gitu ya. Nah di sana ya gue mengikuti tren aja gitu ya. Walaupun misalkan tren ini bukan menjadi karakteristik gue gitu ya, tapi gue tetap memasukkan karakteristik gue ke dalam tren yang sekarang sedang booming gitu. Oke. Jadi idealisme lu tetap terjaga tetap gitu. ada kan? gitu. Walau mengikuti tren. Kadang gua tetap aja sih, mungkin beberapa orang desainer juga sering menggunakan teori ATM gitu ya. Oh iya. Oke, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu saya juga sering gitu ya mengeksplor beberapa teori ATM ini supaya gua lebih bisa percaya diri gitu ya. Karena ketika gua misalkan blank gitu ya, gua nggak ada inspirasi apa-apa, gua harus ngapain ya, makanya gua explore dulu desain orang lain, gua tiru dan gua ubah dikit-dikit ataupun ada beberapa elemen-elemen yang dimasukkan. Nah di sanalah gua terbentuklah inspirasi. Gitu. Betul. Nah lu ada ketakutan gak bersaing di dunia desain? Karena ya yang tadi gua spill awal, fenomena desainer sekarang udah apa ya? Ya siapapun bisa ngedesain gitu. Siapapun bisa ngedesain. Mungkin perbedaannya lu udah punya style gitu kan. Jadi orang gak ragu buat minta jasa ke lu gitu kan. Nah, gimana pendapat lu nih? Masalah fenomena itu. Nah, siapapun bisa desain gitu ya. Tapi yang menjadi salah satu gua bisa mempertahankan bahwa desain itu adalah originalitasnya itu sangat belum yakin gitu ya. Karena ya gua bisa desain, tapi kalau misalkan cuma template doang orang lain juga bisa. Itu sih, Bung. Jadi yang namanya orang desainer itu apapun mau pakai template, apapun itu orang lain yang buat gitu, cuman hanya menambah font aja diganti, itu udah bisa jadi orang desainer ya. Tapi kembali lagi kepada diri sendiri gitu ya. Apakah itu benar-benar originalitas ataupun karya diri lo sendiri apa bukan gitu. Tapi kalau hanya cuman template aja terus masukin ya lu seberapa bangganya sih dengan desain itu? Betul. Jadi bangganya itu ya? Iya. Bangganya itu hasil kerja keras gua. Nah itu. Pemikiran gua. Gak hanya template asal pasang gitu kan, tapi di konsep sedemikian rupa. Nah itulah yang menjadi nilai jual. Nah betul. Analoginya seperti ini, Bung. Kenapa banyak perusahaan yang ingin membuat desain logo yang beberapa juta ataupun beberapa miliar ada gitu ya, Bung. Tapi kalau misalkan ya udah di Google juga banyak gitu ya logo-logo gitu, bahkan gratis juga ada gitu ya, itu kan sangat istimewa gitu ya. Betul. Betapa ciri khas ataupun value dari logo itu sendiri, filosofinya seperti apa, yang bisa memperjualkan harga yang sangat mahal itu adalah salah satu originalitasnya, Bung. Iya, betul. Salah satu beberapa value yang di dalam logo tersebut ini berapa dong? Iya, karena itu sih. Itu logo apa sih bola tuh? Juventus. Logo Juventus kan cuma J doang kan? Iya. J. Tapi kan itu fontnya nggak ada yang seperti itu. Itu pure design. Dan itu jutaan berapa miliar gitu kan? Harganya mahal pokoknya. Bung, boleh sambil boleh ya, Bung. Boleh si Aji. Ya. rokok. Nah gitu, Bung. Itu kan sampai beberapa miliar tuh logo Juventus. Dan gue pikir kenapa gitu kan bisa harganya seperti itu. Harganya bisa semahal itu. Ternyata emang perusahaan atau orang-orang yang
membutuhkan jasa desain tidak hanya memikirkan desainnya saja, Betul. tapi memikirkan value dan filosofinya. Filosofi. Itu yang mahal kan? Apalagi mempertahankan brand si image tersebut tuh nanti kedepannya seperti apa. Ya, itu kan. Filosofi sangat penting. Setuju gak Bung Betul. kalau gitu? Sangat setuju. Sangat setuju. Mantap. Nah, karena desain value dan filosofi itu berkaitan erat dan sangat penting. Menurut lu Gi, pernah, bukan menurut lu sih, pernah atau enggak di awal-awal karir gitu kan, ada temen minta desain dengan harga teman? Wah, ini sangat it's amazing gitu ya. Karena gue juga pernah Karena ngerasain. gua sering kasih apa? Sharing. Kayak ya, Mungkin sering ada kasih temen yang ngerasa gitu. ya subjudul aja nih ya. Gua pengen judul ini tuh desain grafis atau desain gratis. Anjir, oke. Ya karena ketika lo ngaku teman gua harusnya lo bayar gede gitu, bukan bayar harga teman gitu ya. Apalagi lo sering-sering sodako sama gua lebih semangat. Minimal sedekah lah ya. Iya. Gitu, Bu. Itu. Jadi pernah nih. Sering sih. Sering. Kejadian atau jasa desain harga temen yang paling ngehe yang pernah lu desain itu apa, Feb? Harga ikhlas. Benar-benar desain gratis. Benar-benar desain gratis, bukan desain grafis gitu ya. Kira-kira omongan yang sering diucapin sama lu pas teman minta desain gimana, Feb? Bagus. Emang bagus. Bagus dan thank you. Nah itu ya, Iya. tapi nggak apa-apa ya gitu ya. Tapi kalau lu sering-sering tuh lu nggak punya apa ya, nggak punya empati sama gua gitu ya, ya gua juga desainnya ya udahlah seadanya aja gitu ya. Minimal Kadang ada timbal balik juga. kadang sih yang menjadi salah satu hambatan buat gua tuh, gua orangnya gak enakan gitu ya ketika orang lain membutuhkan gua gitu, sedangkan gua nggak bisa memberikan kepada dia gitu ya. Ya udah, mau gimana lagi gitu ya, udahlah gua bantu gitu ya, tapi please gak usah buru-buru, yang penting lu ada tapi menyesuaikan dengan waktu gua gitu ya. Iya. Kalau mau Nggak pernah nolak sih gua itu. gak pernah nolak. Iya. Tapi gak enakan itu menurut tuh positif atau negatif sih? Kayak enaknya sebetulnya negatif sih gitu ya. Karena terlalu sering memikirkan orang lain, sedangkan diri gua sendiri juga nggak dipikirin gitu ya. Iya, makanya mungkin harus dikurang-kurangi, Feb. Gak enakan itu. Ya tapi nggak apa, yang penting ada hikmahnya juga gitu ya. Iya. Ada balasannya dari mana aja lah. Iya, karena kita sekarang seperti ini juga karena ada peran mereka. Betul. Ya. Sekali gitu kan. Oke. Mungkin di luar sana, Feb, ada teman-teman yang ingin memulai karir sebagai desainer. Ya. Ya kan, pengen denger nih tips atau wejangan nih dari lu Iya. sebagai desainer yang sekarang udah kerja di salah satu dinas ya. Oh ya. Iya, pokoknya udah kerja lah. Ya. Yang sekarang udah kerja, udah bisa dibilang sebagai desainer pro. Ya. Ya karena desainer udah menjadi profesi. Jadi gua udah bisa bilang lu desainer profesional. Wah, bohong ah. Anjir, itu menurut gua. Oke. Itu menurut gua. Nah, gimana nih tips and trick dari lo, wejangan dari lo untuk kawan-kawan yang sedang memulai karir sebagai desainer? Oke. Yang pertama sih gua saranin buat lo semua gitu ya yang ingin terjun dalam dunia desain gitu ya. Sebenarnya itu gampang gitu ya, apalagi sekarang dunia YouTube udah banyak gitu ya, tips and trick ataupun tutorialnya seperti apa gitu. Yang penting lu jangan sampai berhenti gitu. Ya, kenapa jangan sampai berhenti? Karena dunia desain itu ketika berhenti gitu udah blank lagi gitu ya. Apalagi harus menghafalkan tool-tool yang ada di software itu sangat rumit gitu ya. Oke. Tapi ketika itu dijalankan terus aja mencoba walaupun desainnya hanya sederhana gitu ya. Karena dengan terbiasa nanti explore sendiri, Bung. Oke, betul. Yang awalnya gue nggak tahu gitu tool ini apa kegunaannya untuk apa, itu nggak tahu gitu ya. Tapi dengan lama kelamaan gue terus mencoba, itu terjadilah salah satu, oh ini ngerti nih gitu. Tool ini kegunaannya seperti ini, tool ini kegunaannya untuk ini gitu. Oke, jadi harus continue. Jangan sampai berhenti lah. Iya, continue. Proses itu yang paling penting. Konsisten. Tuh. Konsistensi. Oke. Ngomongin masalah tools nih. Lu sekarang pakai software apa nih? Mungkin ada yang pengen tahu gitu. Oke.
Mungkin ada rekomendasi juga dari lu, software apa yang sekiranya cocok untuk pemula gitu kan, Oke. untuk mulai desain. Sebenarnya untuk software itu tergantung kebutuhannya, Bu. Ya, misalkan gua ngedesain banner ataupun baliho gitu ya, kan itu ukurannya gede gitu ya. Mana mungkin gua bisa desain di Photoshop ataupun software yang lainnya gitu ya. Nah, gua pasti nyaranin buat lo desain di CorelDRAW gitu ya. Karena ya nanti tahulah gitu ya ukuran ataupun beberapanya itu biar nggak resolusinya nggak pecah gitu ya, nggak turun lah gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk desain-desain yang seperti pamflet dan poster yang kecil-kecil untuk bisa diposting di media sosial, itu Photoshop juga bisa gitu ya. Kadang orang itu misalkan gue jago spesialis di CorelDRAW tapi kekurangannya di Photoshop, begitupun sebaliknya. Itu it is no problem gitu ya. Tapi gue saranin lo beberapa software yang harus lo kuasai itu ada 3 software ya, AI, Corel, sama Photoshop. Ketika lo itu 3 software itu udah bisa, lo nggak usah kebingungan lagi gitu ya. Jadi customize itu juga perlu gitu ya. Ketika gua mau nge-wap di Corel dan langsung drag ke Photoshop itu bisa juga, begitupun sebaliknya. Jadi beberapa software itu sangat penting, Bung. Sangat penting. Jadi tergantunglah kebutuhan gua itu untuk apa, ya sesuaikan dengan software yang kegunaannya itu untuk apa. Oke, karena berbeda-beda ya kegunaannya. Photoshop lebih ke fotonya Ya, gitu. kan, terus desain ke Corel, vektor ke AI Iya. gitu kan. Oke. Setelah itu, di setengah kesibukan lu nih sebagai desainer kan, berarti desainer ini udah menjadi pekerjaan utama. Salah satunya ya. Salah satunya ya kan, karena lu juga ngurusin event dan segala macem. Nah, gimana nih kesibukan lo yang lain? Apakah terganggu atau justru lu malah enjoy? Sangat terganggu, gua nggak bisa cari pasangan, Bung. Oke. Jadi untuk kawan-kawan ukti-ukti atau cewek-cewek nih, Febri lagi buka lowongan nih. Lagi buka lowongan, ternyata gua terus sibuk dalam dunia desain dan event gitu ya, terjun dalam dunia kreatif, sehingga gua lupa untuk bisa menjadi penyemangat ataupun partner hidup gua sendiri. Itu nggak ada, Bung, gitu. Sorry, gua bukan promosi, tapi gua ini adalah salah satu pekerjaan yang sangat membebankan sih sebenarnya gitu ya. Tapi ya gua jalani, itu adalah salah satu tugas yang harus gua lakuin sih gitu. Iya. Tapi merasa kesepian gak sih, Pep, kalau kerja gak ada pasangan gitu? Sangat, gak ada yang menyemangati gitu. betul, sangat kesepian sih ya. Tapi kalau misalkan deadline banyak gitu ya, desain banyak, ya udah gua pacarin aja sama desain. Pacar lo desain aja udah. Iya gitu, karena dia setia aja gitu ya. Oke. Tapi gini ya, desain itu kan elemennya banyak, Feb. Ada foto, ada shape gitu kan, kotak, segitiga dan lain-lain. Terus ada warna juga diperhatikan. Betul. Menurut lu penting gak sih? Sangat penting, Bung. Bukan itu. Menurut lu penting gak menguasai elemen-elemen lain? Sangat. Seperti foto, terus psikologi warna dan lain-lain. Menurut tuh penting gak sih? Dan gimana cara lu mempelajarinya gitu? Ya. Oke. Yang pertama dari segi font. Sangat penting font gitu ya. Karena font itu kan ada beberapa filosofi dari font itu sangat banyak gitu ya, mulai dari italic, ataupun serif, bold dan lain sebagainya. Itu sangat bisa menyesuaikan dengan elemen-elemen yang ada yang mau dimasukkan ke desain. Itu harus seperti apa, itu harus bisa menyesuaikan lah. Misalkan ya gua kasih contoh pamflet ataupun poster edisi Ramadan. Ya gua masukin aja font-font misalkan Arab gitu ya. Biar lebih ciri khas dari si Ramadannya itu, value dari edisi Ramadannya itu tampil gitu ya. Islamik. Terus masukin lah elemen-elemen yang berhubungan dengan Ramadan, apa misalkan masjid, kupat atau apa gitu ya, bisa dimasukin, Bung. Warna, kebanyakan orang warna misalkan bingung gitu ya, bisa mencampurkan beberapa warna gitu ya. Gue saranin cuma 3 warna aja itu udah cukup. Tapi jangan sampai warna itu misalkan kontrasnya itu lebih wow dan nggak bisa menyeimbangi gitu ya. Sekarang banyak sih color palette gitu ya, di Google gitu ya. Lu lihat aja color palette yang bisa lu masukin, dan di sana lu udah bisa
apa ya, bisa tahu lah gitu ya warna dasar, warna yang kontrasnya seperti apa, bisa menyesuaikan dalam desain tersebut. Itu sangat mudah lah gitu ya. Oke. Jangan sampai lu ya udahlah, yang penting warna ini gitu ya, tapi nggak apa ya, nggak ngena gitu ya, Malah tabrakan malah gitu ya. tabrakan gitu ya. Nah itu sih kombinasi warna itu gitu. Tapi kalau misalkan lo bingung apalagi tentang gradasi ya gitu ya, nah gradasi itu sangat penting Bung. Misalkan nih dari gua kasih contoh ini ya, ini misalkan ada warna kuning, hijau dan merah. Lu cobain ini gradasi ini, lu enak gak dipandangnya gitu ya? Iya. Menurut lu enak gak? Gak enak sih. Ya enak, tapi kalau gua makan enak gak sih? Enak. Ya. Nah, Oh, gini, jadi pengen Bung. makan gitu. Jadi gini Bung ya. Iya. Misalkan warna dasar itu dari gua sering misal lihat langit. Langit itu kan biasanya biru, putih ataupun biru tua, biru muda, biru putih. Itu udah gradasi kan ya. Ketika lo lihat langit itu kan indah. Nah, itu cobain masukin aja ke dalam desain gradasi itu. Seperti itu, Bung. Oke. Warna masjid, Bung. Lihat-lihat lu explore ke cat masjid itu seperti apa. Kan ada hijau muda, terus tambah kuning, putih, lu masukin aja. Itu insya Allah. Insya Allah. Seperti itu sih kalau gua. Iya. Nah, misalkan ini ada rokok jarum coklat ya. Endorse ini. Endorse. Nah, ini kan bisa dimasukin color palette ini dalam desain. Iya. Ya karena orang desain si ini juga ya dia menganalisis bahwa beberapa elemen warna ini udah bagus gitu ya. Makanya gua coba langsung ya pasti hasilnya bagus karena dia juga udah merasa bagus. Apalagi rokok. Gitu, Bung. Oke. Iya. Jadi itu yang harus diperhatiin ya. Color palette, Bung. terus ya Dari gradasi, font gitu. Font sih paling ini apa? Paling banyak yang asal jeplak. Betul. Font itu asal jeplak aja, ya udah ini font yang ada aja. Nah, kebanyakan sih orang-orang desain itu fontnya itu nggak upgrade. Nah, itu betul. Kenapa? Malas gitu. Jujur malas gitu ya. Tapi haruslah gitu ya beberapa seminggu sekali lah gitu ya minimal lu update font gitu ya untuk ketersediaan gitu ya, ketersediaan font gitu ya. Supaya ketika ada desain yang baru, misalkan desain produk apa-apa lagi, lu nggak usah kebingungan nyari font-font lagi gitu ya. Penting lu ada stok, udah explore di sana aja. Oke. Itulah pentingnya pengetahuan ya untuk desainer karena di tiap tahun bahkan tiap bulan tren itu selalu berbeda. Betul. Tren itu selalu berbeda. Ya. Makanya kalau bukan desainer yang terlatih akan stres menghadapi tren. Iya, betul. Jangan sampai lu idealis, lu mempertahankan genre lu sendiri dalam genre apa namanya itu desain gitu ya, tapi pasar itu melihat bahwa tren desain itu harusnya seperti ini gitu ya. Tapi ketika lu nggak bisa mengikuti ya lu hancur gitu ya. Iya. Gitu ya. Cobalah realistis untuk melihat beberapa fenomena yang sangat tren di sosial media sekarang tuh seperti apa. Yuk ikutin aja gitu. Lu explore gitu. Iya, karena si tren nggak melihat idealisme lo ya. Iya. Iya, itulah gunanya pengetahuan dan gunanya pengalaman. Oke. Anyway, lu kan suka musik, suka foto. Nah, gimana tuh kabar-kabar hobi-hobi lo yang lain? Nah, musik gue sempat down di masuk ke pandemi ya kemarin ya. Sama beberapa tahun ke belakang, 2 tahun ya, udah 2 tahun sekarang ya gitu ya. Sana dunia hiburan tutup, gue down di sana, gue harus cari apa lagi gitu ya. Ya gue iseng-iseng aja di rumah buat mini studio gitu ya, walaupun gak dipublis gitu, cuman iseng-iseng aja gitu ya, yang gak apa-apa lah gitu ya. Tapi ya gue sebenarnya ingin gitu ya, ingin on stage lagi gitu ya, tapi dengan kesibukan gue ini harus kerja full lah, hampir full gitu ya, hampir Senin sampai Jumat itu gue kerja, dan gue nggak bisa mengeksplor diri gue lagi di bidang entertainment, apalagi dalam dunia musik gitu ya. Ya gue nanti aja lah, nanti suatu saat gue pasti comeback lagi ya, nanti aja lah pokoknya gitu. Yang pasti bakal comeback lagi ya. Ada keinginan untuk itu? Keinginan sih ada gitu, tapi untuk sekarang ya gue harus memenuhi beberapa kebutuhan, apalagi pendidikan gue harus
ditempuh juga gitu ya Bung. Ya udah gue Yoi. fokus aja cari cuan untuk bisa menghidupi lagi di masa depan gue yang lebih baik. Oke. Kalau foto mah kayaknya masih kepake ya. Kalau foto sih ya kebetulan gue juga kerja sering foto juga gitu ya. Beberapa gue sering liputan gitu ya. Gue ambil foto-foto dan gue masukin lagi ke dalam desain itu, ya itu Iya. bagian dari seorang desain juga sih gitu. Iya, bagian jadi pekerjaan juga jadi kepake juga ya. Pakai juga gitu. Iya, mantap. Oke, sekarang nih, lu udah nyaman gak sih hidup lu sekarang gitu sebagai desainer, udah punya penghasilan? Oke. Karena mungkin ada orang-orang yang iri mungkin sama lo karena lu udah di posisi ini. Buset. Mungkin. Oke. Wah, si Febri nih udah sukses nih. Wah, si Febri udah punya kerjaan nih. Kan Sebenarnya- kalau gua kan kerjaannya ya cuma gini-gini doang. Sebenarnya sih orang itu banyak maunya ya. Kadang kemauannya itu nggak terbatas, itu pengen ini pengen itu gitu, walaupun Tuhan telah memberikan itu adalah salah satu kebutuhan buat hambanya ya, tapi tetap gitu yang namanya manusia itu selalu ingin mempunyai kelebihan yang belum mereka lampaui, yang belum mereka capai gitu ya. Tapi intinya bersyukur itu sangat penting Bung ya, karena ketika gua melihat ke bawah itu mungkin masih banyak gitu orang-orang yang makan aja susah gitu ya. Gua syukur sih gua bisa minum kopi bareng sama lo gitu. Orang lain susah gitu Bung. Gitu sih Bung kuncinya gitu. Oke. Tapi ya sebagai orang-orang yang harus mempunyai dream gitu ya, mempunyai capaian-capaian untuk ke depan, ya lo capai aja gitu, karena mimpi itu gratis ya. Tapi lo ingat bahwa ini adalah dunia nyata, bukan dunia mimpi gitu. Oke. Gitu. Lu termasuk orang yang ini gak, Bung? Ambisius terhadap mimpi lu? Gua enggak. Enggak. Karena ekspektasi itu membunuh gua. Ya, setuju. Gitu Bung. Setuju. Ya, Karena let it flow gitu ya. Kalau hidup gue let it flow. Makanya gua beberapa fenomena yang gua coba itu mulai dari iseng ya. Karena gua itu orangnya bukan akademistis ataupun apa namanya tuh. Gua orangnya kreativitas ya yang gua junjung gitu ya. Bukan apa namanya tuhnya, bukan teoritis gitu ya. Karena ya gua explore aja beberapa fenomena yang gua suka, yang gua bisa coba, nanti gua tarik gitu ya, tarik ke dalam teori. Oh berarti gua bisa ini karena gua telah melakukan seperti ini Bung gitu. Kadang orang kan harus harus mencoba itu, harus baca-baca buku dulu, harus baca-baca teorinya dulu. Gua enggak, tapi gua prakteknya dulu, nanti gua tulis gitu. Ternyata ilmu-ilmu yang gua dapat ketika gua coba, ternyata ini manfaatnya. Gitu Bu. Oke. Karena yang gua lihat Bukan orang eksakta lah gitu ya. Oke. Ya karena yang gue lihat lu itu emang nggak ambisius dalam mengejar mimpi, tapi lu itu selalu punya ide dalam setiap hal gitu kan. Tapi biasanya orang-orang kayak gitu saking banyaknya ide, nggak semua ide bisa terrealisasi. Betul. Lu ngerasa gitu, Feb? Betul. Gua banyak plan. Iya, Ya. plan. Plan banyak gua ini punya ide seperti ini, udah gua bungkus. Ada lagi ide seperti ini, udah gua bungkus gitu ya. Tapi ketika gua nggak bisa action gitu, ketika gua nggak ada partner untuk bisa menghidupi si plan tersebut, gua gagal gitu ya. Tapi kalau misalkan gua ada support nih, misalkan teman-teman gua, kerabat-kerabat gua yang bisa mensupport dalam plan tersebut, ya gua itu seneng gitu ya. Walaupun gua nggak bisa sendirian langsung gua terjun misalkan dalam suatu ide tersebut, tapi ketika ada partner gua yang bisa menghidupi plan tersebut dan mereka yang mengeksekusinya, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Gitu sih Bung. Partner itu sangat penting berarti. Partner sangat penting Bung gitu. Karena gue juga pernah ngerasain support gitu. Iya, support system. Gue juga pernah ngerasain banyak nih ide. Tapi awalnya gue pikir gue bisa ngerjain sendiri. Ternyata pas ngejalanin fix gue butuh partner. Betul. Kan kayak YouTube ini kan, gue tadinya gue bisa nih, gue pikir bisa nih ngejalaninnya sendiri. Tapi ternyata capeknya double, capeknya triple, pokoknya capek. Kalau ada partner kan enak, bisa bagi-bagi tugas gitu kan, mantap lah pokoknya. Jadi untuk kalian harus punya partner lah yang nyambung gitu kan. Iya betul. Mantap. Sekarang partner itu banyak mungkin ya.
Ya partner-partner gue sih banyak gitu ya, tapi yang bisa deket sama gue, yang selalu bisa menghidupi gue ketika gue stuck dalam ide gitu ya, itu hanya beberapa orang terdekat aja deh. Orang terdekat. Gitu. Oke, mantap. Sekarang nih menuju akhir, ada ini gak prinsip yang lo pegang atau value yang lo pegang dalam menjalani hidup gitu kan, yang bisa lo pakai dalam pekerjaan, dalam kehidupan percintaan, dalam kehidupan ya pertemanan dan lain-lain? Apa value lo yang lo pegang? Gua ada pepatah nih Bung ya, jadilah yang berbeda agar lo selalu terlihat gitu ya, karena kalau yang sama itu udah pasti sama, tapi ketika lo mengeluarkan ide ataupun gagasan yang berbeda gitu ya, berbeda dari yang lainnya, pasti lo akan terlihat gitu ya. Karena ketika lo beberapa warna yang ada gitu di sini gitu ya, warnanya sama tapi ada salah satu warna yang beda, lo pasti lihat yang mana? Yang berbeda lah. Nah itulah makanya kunci dari kehidupan gua, prinsip gua sendiri itu jadilah yang berbeda agar kau selalu terlihat, Bung. Asik, mantap gitu, Bung. Itu menjadi inspirasi juga buat gua ya, jadilah karena yang berbeda. Ya betul ya, walaupun gua bisa ATM gitu ya, amati tiru dan modifikasi, tapi tetap jadilah muncul ide-ide yang belum orang lain pakai gitu ya. Itulah, walaupun misalkan orang lain ini siapa gitu ya, walaupun ada yang sangat baru gitu ya, nggak apa-apa ya, karena itu karya lo sendiri gitu ya, bukan kayak orang lain. Oke, mungkin segitu aja. Oke, Bung. Tapi gue pengen tanya, ada lagi yang pengen lu sampein? Yang gue sampein sih ya buat khususnya buat teman-teman desainer gitu ya, ataupun teman-teman gua gitu yang mau terjun dalam bidang desain, lu jangan sampai berhenti dan jangan sampai putus asa gitu ya, karena desain itu harus terus continuous gitu ya. Jangan sampai lu stuck dalam salah satu hambatan gitu ya, tetap aja gitu jalani, let it flow, nanti suatu saat bakal karya lo itu bisa dilihat orang lah banyak gitu. Oke. Sangat-sangat terakhir, rencana lo nih. Rencana lo, mimpi lo ke depan yang sedang lo jalani atau sedang lo rencanakan, sedang lo konsep apa? Tapi yang boleh di-share aja sih. Kalau gak mau di-share gak apa-apa. Oke. Gua pengen nikah, punya anak, naik haji. Itu mah emang kebutuhan dasar manusia. Yang terdekat aja lah, yang terdekat. Ya sebenarnya sih gue nggak terlalu ekspektasi tinggi gitu ya. Dari tadi gue spill bahwa gue orangnya nggak expect yang berlebih. Yang penting gue bisa makan esok hari itu udah bersyukur, udah baik buat gue gitu ya. Yang penting lu jangan lupa aja sampai jangan lupain keluarga, jangan lupain teman-teman dekat gitu, jangan lupain guru-guru lo yang mengerjakan lo. Karena manusia itu saling memanusiakan, saling bermanfaat lah gitu ya. Jangan sampai lo ketika lo bisa menjadi sesuatu yang bisa yang bisa lo kasih kepada orang lain, kenapa tidak lah gitu, saling lah gitu. Oke. Mungkin udah berapa menit sih? 33 menit. 33 menit kayaknya udah cukup ya. Oke, udah cukup. Mungkin kalau ada yang belum dibahas lagi di next episode. Oke, nanti next episode jangan lupa sering main-main lah kesini. Oke, jangan lupa ajak-ajak lagi sini. Oke. Sekarang gue mau bukan promo sih. Mungkin ada orang-orang yang mau tahu nih IG lu apa, Facebook lu apa, TikTok lu apa. Oke, Instagram gua Febri Naftageri, TikTok juga sama, Facebook juga sama, Twitter juga sama. Gua nggak dibeda-bedain ya gitu, karena nama gua itu tetap aja Febri Naftageri ya. Dan gua ingin sedikit review tentang filosofi nama gua ya, kenapa Febri Naftageri gitu ya, karena buat teman-teman yang ingin merayakan ulang tahun gua juga semoga ingat ya gitu ya. Spill ulang tahun. Oke, ya gua lahir di 3 November 1997. Kenapa November? Kenapa tidak Februari gitu ya? Karena Febri Naftageri itu adalah made in gitu ya, dibuat di bulan Februari dan dilahirkan di bulan November. 9 bulan gitu ya. Dibuat di bulan Februari. Iya, dilahirkan di bulan November. Jadi Febri Naftageri gitu. Sampai desain ke pembuatannya ya. Oke. Jadi itulah ya buat teman-teman yang penasaran nih sama Kak Febri. Kalau cewek-cewek biasanya lagi Kak Febri. Bebas aja lah. Soalnya 95 kan. Nah ini yang ngomong nih. Sini Ji. Gimana? Sini Ji. Kenapa? Masuk kamera gak? Masuk. Waduh. Masuk. IG lu apa IG lu? IG gue
underscore Aji Ajhari. Apaan jangan underscore pakai heula tuh. Heulanya Ya. Aji Ajhari. Aji aja pakai Z ya. Z. Pakai Z. Jadi menurut tuh Febri gimana? Pokoknya Febri mah orangnya teh the best lah. The best, the best, the best, the best, the best. Menarik lah buat cewek-cewek. Coba Febri deh. Gali lagi Febri. Menarik pokoknya mah. Gak ya Febri. Oke. Ini closing. Closing siap, PRT. siap. Oke. Gimana closingnya? Tah. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam berkarya, tutur dikara. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam berkarya, tutur tutur dikara. dikara. Mantap. Thank you Feb.